perkara yang membatalkan i'tikaf. Alhamdulillah, telah sama-sama selalu kita awali pengajian kita dengan pembacaan Ratibul Haddad. Mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan segala hajat dan niat kita. Allah berkahi kehidupan kita. Allah berikan kekuatan buat kita untuk istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, hidup dalam keadaan ibadah dan mulia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kita lanjut daripada kajian fikih di akhir bab al-i'tikaf, yang setelahnya adalah bab haji, daripada rukun Islam yang terakhir, yang kelima daripada perjalanan ibadah haji, ya. Akhir daripada pembahasan i'tikaf tentang perkara yang membatalkan i'tikaf. Perkara yang membatalkan i'tikaf. Yabtulul i'tikaf bil jima'. I'tikaf bisa batal dengan beberapa perkara. Yang pertama bil jima', dengan melakukan hubungan intim, hubungan suami istri, ya. Atau juga hubungan dengan jalan haram, nauzubillah, berzina. Wal mubasyarati bisyahwatin in anzal, juga daripada melakukan mubasyarah, ya, melakukan hubungan tapi tidak sampai hubungan intim, ya, cemak-cemek, megang-megang, pelak-peluk gitu, ya. Nah, ini mubasyarah, ya. Tapi mubasyarahnya bisyahwah, ya. Artinya jangankan seperti itu, kalau dia megang istrinya tapi nggak pakai syahwat, ini nggak ngebatalin i'tikaf. Yang ngebatalin kalau menyentuhnya dengan syahwat dan bisa mengeluarkan sperma, ya, bisa mengeluarkan sperma, itu bisa ngebatalin i'tikaf. Wabil junun, juga daripada perkara yang membatalkan i'tikaf adalah gila. Dengan gilanya seseorang maka bisa batal i'tikaf. Wal ighma, juga daripada ighma. Apa ighma? Pingsan, ya, pingsan juga termasuk ayan, ya, epilepsi, kesurupan, yang kira-kira kehilangan kesadaran apapun bentuknya. Jika seseorang hilang akal pikirannya, fungsinya hilang dengan sebab karena gila, pingsan, kesurupan dan sebagainya, hal tersebut bisa membatalkan daripada i'tikaf, ya. Wabil haidhi, juga bagi perempuan yang haid, ya, biasanya ketika i'tikaf di bulan Ramadan, mulai dari Isya sampai menjelang subuh, ya. Tiba-tiba jam 12 malam tuh perempuan mau pipis, ternyata keluar darah haidnya. Maka kalau sudah keluar darah haidnya, haram melanjutkan i'tikafnya, karena tidak boleh lagi dan diharamkan untuk berdiam diri di dalam masjid. Wal janabah, juga daripada hadas junub. Hadas junub baik yang berhubungan maupun yang mengeluarkan sperma. Wasukri, ya, juga daripada mabuk. Nah, ini tentu mabuk minuman, bukan karena mabuk penyakit. Mabuk penyakit karena masuk angin, karena telat makan, karena emah dan sebagainya. Itu mabuk penyakit. Yang ngebatalin mabuk minuman, ya, mabuk minuman. Termasuk daripada minuman yaitu obat-obatan terlarang, narkoba dan sejenisnya, ya. Walaupun dia tidak mabok, tapi ukuran kelas biasa mabok. Ada orang yang karena sudah kecanduan negak narkoba, itu walaupun banyak nggak mabok-mabok. Yang mabok
mabok. Tapi ada juga yang baru nyicipin langsung mabok. Ada gitu kan? Nah, jadi ada yang kebiasaannya tuh karena sudah terbiasa kecanduan ya narkoba setiap hari, nggak mabok dia, mati iya. Mabok kagak tapi mati. Iya. Jadi ada hukumnya, mati diapain lagi? Batal i'tikafnya, gitu ya. Wa iza nazara i'tikafa muddatin mutatabi'atin lazimahu. Jika seseorang bernazar i'tikaf dengan masa yang ditentukan secara berturut-turut, dinazar karena dia mendengar keutamaan daripada i'tikaf di bulan Ramadan, sehingga dia punya semangat, wah pokoknya yuk kita i'tikaf yuk, mulai tanggal 20 sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 25 aja dah, 5 hari contohnya. Nah, langsung dia nazar tuh, saya nazar i'tikaf di bulan Ramadan mulai tanggal 20 sampai tanggal 25 lillahi ta'ala. Nah, berarti dia nazar i'tikaf dengan hari yang ditentukan berturut-turut. Ya, mulai 20, 21, 22, 23, 24, 25, pas seminggu. Nah, maka orang yang nazar i'tikaf seperti itu lazimahu, wajib ia jalankan selama 6 hari, enggak boleh keluar dari masjid. Enggak boleh keluar dari masjid. Lalu apa saja yang membatalkan nazarnya? Ya, yang membatalkan nazarnya. Contohnya karena dia saking nafsunya ibadah, ya, tiba-tiba baru dapat 2 hari di masjid kedinginan, menggigil, sakit, sehingga nggak bisa ngelanjutin i'tikaf. Padahal kan dia sudah nazar 5 hari, 6 hari harus di dalam masjid. Tapi tiba-tiba ada penghalang karena penyakit dan sebagainya. Apakah bisa membatalkan daripada nazar i'tikafnya itu? Nah, ini kita bahas. Wa yaqta'u tatabu'a, bisa membatalkan daripada i'tikaf yang berhari-hari. Yang pertama apa? As-sukru, tentu karena mabuk tadi. Orang lagi i'tikaf bawa narkoba di masjid. Biar apa? Biar kuat matanya. Biar melotot mulu matanya. Akhir kagak kedip-kedip sampai mati lagi. Kurang ajar. Nyabu di masjid. Kayak nggak ada tempat lain kan? Nah, kualat itu orang tuh. Nah, itu ya. Baik. Kemudian wal kufru, juga daripada kufur, kekafiran dia. Ya berarti kan murtad. Ya, dia lagi i'tikaf nauzubillah, dapat tawaran di SMS atau di WA menjanjikan, menggiurkan, kalau kamu masuk Kristen sekarang juga dapat 1 miliar, contohnya begitu contohnya. Ya, akhirnya tergiur dia. Ya, akhirnya udah dalam ketika i'tikaf dia murtad, keluar dari agama Islam. Udah, berarti batal i'tikafnya. Nauzubillah. Wa ta'ammudul jima', juga daripada kesengajaan melakukan hubungan intim. Ya, lagi-lagi karena dia i'tikaf di masjid, suasana AC dingin, ya perut kenyang mulu, syahwat naik, nggak mungkin melakukan hubungan di masjid. Akhirnya dia kagak kuat, dia pulang ke rumah, nyamperin bininya, kagak kuat, ya. Nah, itu berarti sengaja melakukannya, ada unsur kesengajaan, bisa ngebatalin i'tikaf, ya. Wa ta'ammudul khuruji minal masjid la ila qada'il hajat. Dan juga ada unsur kesengajaan keluar dari masjid tanpa ada niatan buang hajat. Ya, keluar aja, apa karena jenuh, atau karena bosen, atau karena pengen nyari udara segar di luar masjid. Nah, berarti nggak ada tujuan yang diperbolehkan oleh syariat. Dengan dia keluar, maka ngebatalin i'tikafnya. Nah, artinya apa? Kalau i'tikafnya batal, kan tadi i'tikafnya dari tanggal 20 sampai tanggal 25. Tanggal 22 dia keluar sengaja. Keluar bosen di masjid mulu 2 hari nggak keluar-keluar. Dia keluar dari masjid sengaja, tanpa ada hajat apapun. Ya keluar begitu saja,
maka batal i'tikafnya, sehingga dia wajib ngulangin lagi sebanyak 6 hari. Makanya hati-hati, jangan coba-coba main dengan nazar. Jangan dengan nazar. Udah, kalau mau nazar semampu kita. Saya nazar i'tikaf selama berada di dalam masjid, udah. Ya, begitu keluar dari masjid, lepas nazarnya. Nah, udah, selesai nazarnya berarti. Karena dinazarkan hanya selama berada di dalam masjid. Kalau keluar dari masjid berarti sudah putus daripada i'tikafnya. Beda dengan dia punya hajat, apa karena mau ke kamar mandi, pipis, buang air besar, atau mandi, atau mau beli keperluan, jajan, ya, nyari makanan, nyari minuman, boleh karena kebutuhan. Kalau kebutuhan nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia akan balik lagi ke masjid. Nah, itu tidak membatalkan daripada i'tikaf yang berhari-hari. Gitu ya. Wal akal wasyurbi in ta'azzara al-ma fil masjid, selama tidak mungkin menggunakan air di dalam masjid. Nggak mungkin, di masjid kan masak-masak nggak mungkin, kotor di masjid ya, bisa berantakan, bisa bau. Artinya ketika dia sudah batal, ingin balik ke masjid lagi, maka wajib niat i'tikaf kembali. Tapi kalau permasalahan yang terakhir ini, orang yang nazar i'tikaf tadi berhari-hari, tanggal 20 sampai tanggal 25. Tanggal 23 tiba-tiba dia menggigil badannya, sakit, nggak bisa berdiam diri lama-lama di masjid karena meriang, suasana AC dingin dan sebagainya, nggak mungkin bertahan di dalam masjid, sehingga dia harus keluar untuk berobat, untuk istirahat, untuk pulang ke rumah. Nah, penyakit seperti itu tidak membatalkan daripada i'tikafnya. Artinya, walaupun dia baru dapat 3 hari i'tikaf di masjid, dia pulang dulu karena penyakit yang nggak bisa ditahan di dalam masjid. Selesai sakit, sembuh, dia boleh lanjutkan kembali sisa waktu yang dinazarkan. Nah, karena penyakit tidak memutuskan daripada i'tikaf. Au khasyiyat talwisahu, ya, atau juga khawatir ya akan bercerakan dia punya najis, contohnya ya, karena dia nggak tahan buang hajat, daripada ditahan-tahan takut kotorin masjid, sehingga dia butuh keluar untuk ke WC, buang hajat dan sebagainya. Itu juga walaupun lama tidak membatalkan daripada i'tikaf. Wa misluhu al-jununu wal ighma'u wala in ukriha bi ghairi haqqin 'alal khuruj. Termasuk juga daripada gila dan pingsan. Nah, ini lagi-lagi. Kalau yang pertama kan batal dengan sebab pingsan, gila, ayan, kesurupan, tanpa nazar, tanpa dibatasi waktunya, dengan penyakit tadi batal i'tikafnya. Tapi orang yang nazar i'tikaf berhari-hari dengan sebab dia gila, dia pingsan, dia kesurupan di dalam masjid, itu tidak membatalkan i'tikafnya. Pernah ngelihat orang di masjid kesurupan? Pernah gak? Kira-kira mungkin gak kesurupan di masjid? Mungkin. Ya, jadi masjid walaupun tempat sholat, tempat ibadah, ya, tempat turunnya malaikat, tapi juga jin Islamnya banyak. Ya kan, jin Islam banyak. Coba aja ente sendiri di sini musola, di atas matiin lampu, bengong aja gitu. Ya coba aja rasain. Ya praktekin kali gitu, nggak percaya. Ya ada jin Islam, ya. Baik. Nah itu. Wala in ukriha bi ghairi haqqin 'alal khuruj. Juga orang yang dipaksa keluar daripada masjid tanpa haknya. Gitu ya. Nah, nauzubillah. Ya, khawatir kita nggak tahu di akhir zaman banyak contohnya perkara-perkara yang menghalangi seseorang untuk berdiam diri di dalam masjid.
Nah, jadi kan di dunia ini gak ada mustahil. Sekarang kita alhamdulillah nyaman buat pengajian, nyaman ibadah di masjid, di musola, di majelis taklim, nggak ada gangguan, nggak ada yang ngusir, nggak ada yang ngelarang dan sebagainya. Tapi suatu saat pun kita nggak tahu zaman, ya, entah kita merasakannya atau kita sudah meninggal. Yang merasakan anak-anak kita, mereka ibadah susah lagi di masjid, susah lagi ngaji, susah lagi kumpul-kumpul, kita nggak tahu. Ya, kita sudah alamin kemarin masa pandemi, ya kan? Itu kan di luar logika kita. Coba siapa sangka Jumatan libur berbulan-bulan, coba siapa sangka? Jangankan kelas kita ya, masyarakat biasa, sekelas negara libur, Istiqlal tutup, Sunda Kelapa tutup, masjid-masjid besar tutup, nggak ada yang berani Jumatan, ya kan? Nah, inilah kuasa Allah. Nah, makanya kita nggak bisa, ya, ngikutin zaman kita nggak bisa. Kalau sudah waktunya hancur, ya hancur, mau diapain lagi? Nah, tinggal kita banyak berlindung kepada Allah. Yang kedua, jangan disia-siakan kesempatan. Alhamdulillah Allah berikan lagi kenyamanan buat kita, ketenangan, keamanan, ya, sehingga kita bebas lagi beribadah, bebas lagi beraktivitas dan sebagainya. Ya kan, 2 tahun kita nganggur, subhanallah, semua kita merasakan. Ya. Wala yaqta'hu al-haidu illam tasa'hu muddatut tuhri. Juga yang terakhir, tidak membatalkan i'tikaf yang berhari-hari dengan adanya darah haid. Nah, ini perempuan pengen banget i'tikaf di masjid. Lagi-lagi dia nazar pengen i'tikaf selama seminggu. Tiba-tiba nggak lama keluar darah haidnya. Nah, berarti mau nggak mau dia harus keluar dari masjid. Baru dapat 2 hari, sisa tinggal 4 hari lagi. Karena haid yang sudah tiba, maka dia nggak boleh ngelanjutin sementara. Selesai dia haid, bersih dari masa haidnya, dia boleh melanjutkan sisa daripada masa haidnya, masa i'tikafnya yang belum terlaksana karena terhalang dengan haid. Ya. Nah, itulah perkara yang membatalkan daripada i'tikaf. Oleh karenanya sekali lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kehidupan ini dalam undang-undangnya, dalam peraturannya, sehingga mereka yang taat pada aturan Allah dialah yang selamat daripada azab Allah, dan mereka yang tidak taat akan perintah Allah, dia akan, ya, tidak selamat daripada azab Allah. Ya, nah ini jadi benar-benar yang kita harus perhatikan. Jangan sampai kita meremehkan hal yang terkadang menurut kita dosa kecil tapi ternyata besar di sisi Allah. Nah, kita nggak tahu. Yang kedua, diantaranya Allah telah menjadikan sesuatu ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan oleh Allah. Ini perlu kita ketahui. Setiap sesuatu di dunia ini ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan. Yang dimuliakan tentu orang yang beriman, yang dihinakan orang kafir, orang munafik, orang zalim dan sebagainya. Ada lagi tempat yang dimuliakan, ada tempat yang dihinakan. Tempat yang dimuliakan termasuk masjid. Tempat yang dihinakan termasuk pasar. Maka kata Nabi, bi'sal makan al-aswaq. Seburuk-buruknya tempat itulah daripada pasar. Namun subhanallah, ya, walaupun Nabi mengatakan tempat yang paling buruk adalah pasar dan sejenisnya, baik itu mall, baik itu Carrefour, baik itu apapun yang sifatnya kebutuhan, itu dinamakan oleh Nabi tempat yang paling buruk. Walaupun tempat yang paling buruk, tapi banyak penggemarnya, ya kan? Banyak yang mendatanginya, sehingga terbukti setiap saat. Kira-kira survei membuktikan mana yang paling banyak antara masjid sama pasar. Ya,
pasar yang paling banyak pengunjungnya daripada masjid. Pasar nggak pernah sepi, dari pagi sampai pagi lagi nggak pernah sepi. Tapi masjid terbatas. Azan datang, selesai jam 1 udah sepi, johor. Nanti datang lagi asar jam 3, jam 4 sepi lagi. Maghrib, apalagi subuh nggak ada orang, cuma 3 orang doang. Merebot imam makmum 1 orang, yang lain pada tidur. Ini terbukti. Nah, walaupun Nabi sudah mengatakan tempat yang paling buruk adalah pasar, justru pengunjungnya paling banyak, gitu ya. Nah, diantara kemuliaan masjid ada 3. Allah jadikan masjid tempat yang mulia. Yang pertama, setiap orang yang masuk masjid disunnahkan untuk tahiyat masjid, untuk melaksanakan salat tahiyat masjid sebagai penghormatan terhadap masjid. Maka bagi orang yang masuk masjid dia nggak punya wudhu, kan nggak mungkin sholat. Atau dia bisa sholat tapi terhalang khutbah Jumat. Atau dia masuk masjid bisa sholat tapi terhalang dengan adanya pengajian. Nggak mungkin dia sholat, begitu masuk langsung duduk walaupun dia punya wudhu. Intinya orang yang masuk ke masjid dan tidak bisa melaksanakan salat sunnah tahiyat masjid, maka diganti dengan zikir. Apa zikirnya? Itulah daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca 3 kali sebagai pengganti daripada tahiyat masjid. Yang kedua, kemuliaan masjid Allah jadikan sebagai tempat i'tikaf. Ya, siapapun yang masuk masjid disunnahkan untuk niat i'tikaf. Minimal nawaitul i'tikaf sunnatan ma dumtu fihi. Saya niat i'tikaf sunnah selama berada di dalam masjid lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, kemuliaan masjid tidak boleh dilarang dan haram bagi mereka yang punya hadas besar. Nggak boleh tuh masuk sembarangan. Ibu-ibu yang lagi haid nggak boleh masuk ke masjid. Masjid bukan musola. Ini musola. Ibu-ibu yang berhalangan darah haid itu haram masuk ke dalam masjid, berdiam diri di dalam masjid apapun kebutuhannya. Baik ada pengajian tabligh akbar, ya, seperti di Istiqlal, ini perlu, nggak boleh berdiam diri di masjid dalam keadaan hadas besar. Itulah 3 kemuliaan Allah berikan kepada masjid yang tidak diberikan kepada selain masjid. Makanya hati-hati, karena masjid itu dimuliakan oleh Allah, jangan kita hinakan. Jangan kita hinakan. Dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak layak dilakukan di dalam masjid. Mohon maaf, contohnya, walaupun perkaranya boleh, tapi nggak layak dilakukan di dalam masjid. Seperti apa? Ngerokok. Ya, seperti ngerokok. Silakan ngerokok dimanapun boleh, tapi jangan di dalam masjid. Karena masjid tempat yang dimuliakan, tempat banyaknya malaikat yang sedang menghampirinya. Sehingga orang yang mengotori masjid dengan asap rokok, seakan-akan dia menghilangkan, mengusir malaikat, ya, daripada masjid. Kan bahaya. Kalau di masjid nggak ada malaikatnya, yang ada jin lagi nanti. Yang ada di masjid tempat ngobrol daripada ngegibahin orang, menjelekin orang, tempat membuat rencana jelek dan sebagainya. Nauzubillah. Nah, jadi benar-benar sekarang umat Islam ini agak susah kita, Pak. Merasa dirinya masing-masing lebih benar daripada yang lainnya. Nah, ini silakan ngerokok, nggak ada masalah. Tapi tolong hormati masjid, ya. Apalagi biasanya ketika hari Jumat,
Hari Jumat ya, selesai Jumatan biasa kan tuh pada kumpul, ngopi, ngeteh, ngemil gitu ya. Ujung-ujungnya ngerokok. Ya, apalagi khotibnya ngerokok. Aduh, bingung kita. Ya, khotibnya, ustadznya, pengurusnya ngerokok di dalam masjid. Udah kayak pasar itu masjid tuh. Nah, ini hati-hati. Itu masjid tempat yang dimuliakan. Maka jangan dihinakan dengan perbuatan kita yang kagak layak dilakukan dalam masjid. Khawatir kalau kita menghina tempat yang dimuliakan Allah, niscaya Allah pun akan menghinakan kita, Pak. Hati-hati, jangan disembarangkan, jangan disepelekan. Ini banyak terjadi di beberapa masjid. Habis Jumatan ngobrol-ngobrol, ngeteh, ngemil, ngopi, ditutup dengan rokok. Akhirnya tuh masjid berubah aromanya jadi aroma rokok. Ini yang kita khawatirkan. Khotibnya sendiri ngerokok, ustadznya sendiri ngerokok. Silakan, Anda ngerokok tuh hak Anda. Tapi ini masjid hak Allah. Hak Allah yang wajib kita jaga. Bukan lagi hak manusia ini masjid. Haknya Allah yang wajib kita jaga. Gimana cara ngejaganya? Jangan dikotorin dengan sesuatu yang tidak layak dilakukan di dalam masjid. Ya, susah Pak. Kalau kita khutbah Jumat aja temanya gituan tuh, mantep. Ya, khutbah Jumat ceramahnya tentang masalah menghormati masjid. Ternyata pengurusnya pada ngerokok, ketuanya ngerokok. Ya, selesai Jumat langsung dicoreng namanya, nggak diundang lagi. Iya kan? Coba aja. Wah, ini khotib asyik nih, nyindir kita nih khotib nih. Ya, nyindir kita khotib. Padahal dia salah, diingetin. Tapi tadi karena nggak merasa salah, justru yang ngingetin malah disalahin. Inilah zaman. Makanya ada film Dunia Terbalik. Semua serba terbalik. Sekarang bukan ustadz nasihatin murid, murid yang negur ustadz. Betul kan? Dulu ustadz nasihatin murid, tuh murid senangnya luar biasa. Kenapa? Ada merasa perhatian dari seorang ustadz. Sekarang kebalik. Ustadz negur murid, muridnya yang marahin ustadz. Ustadz negur murid, muridnya yang marahin ustadz. Kata ustadz nggak tahu diri, ustadz ya nggak punya ilmu, macam-macam dah. Sampai dilaporin ke polisi. Nauzubillah min. Inilah kondisi sekarang, dunia terbalik. Baik jadi buruk, buruk jadi baik. Kata almarhum Zainuddin MZ, tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Tuntunan ceramah, ya ngaji, itu tuntunan, dituntun kita ke jalan Allah. Tapi sekarang yang ceramah jadi tontonan. Kita hadir maulid tuh ngapain? Nonton si ustadz lagi ceramah tuh. Nonton si ustadz lagi ceramah. Nauzubillah. Ceramah dibilang nonton. Sebaliknya tontonan jadi tuntunan. Tontonan di televisi pada ngelawak, ya, pada ngerumpi, itu kan tontonan tuh, ya. Sepak bola tontonan, tapi jadi tuntunan yang luar biasa. Sehingga apa? Saking ngefansnya sama sepak bola, semua alah bola. Pakaian bola, sepatu bola, rambut pemain bola, gaya pemain bola, jadi tuntunan. Betul kira-kira? Nah, ini jadi dunia terbalik. Makanya kita susah kalau tanpa ilmu agama. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga diri kita, keluarga kita dari perkara yang dihinakan oleh Allah. Semoga kita tergolong orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa alihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin lillahi wa alihi nabudhu wa lillahi insyaallah taala minal aminin amin amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa taftarqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na shaqin wa la mahruma. Allahumma ihdina min 'indik wa afid 'alaina min fadlik wa anzil 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libas 'afwik wa 'afiyatik. Allahumma ihdina bi hudak waj'alna mimman yasari' fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafna wa 'asab. Hasbunallahu ni'mal wakeel la haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syai wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syai wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syai. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.